bekerja di ladangnya Tuhan. Kita mau terus memuji Dia. Kita mau terus menceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya.
12. Ya, kita akan mengadakan yel-yel sebentar saudara. Ya, sampai kita merasakan bagaimana kita yang diselamatkan dan akan menyelamatkan jiwa di luar sana. Amin. Jadi ikutin kami ya saudara, mungkin yang sudah tahu boleh langsung aja. Ya. 1, 2, 3. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Ya, sama-sama ya saudara-saudara. 1, 2, 3. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Lagi ya, belum semua kayaknya deh. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Jadi kita diselamatkan oleh salib Kristus dan akan menyelamatkan mereka yang belum kenal Kristus. Nah, gitu ya dari kita untuk minggu ini. Minggu depan beda lagi saudara. Oke, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang pada sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Saya percaya firman Tuhan akan mengubah hidup kita. Iman kita bertumbuh ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan pada kami hari
untuk mendengarkan instruksi dari Tuhan melalui mimbar ini. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus sembunyikan hamba di belakang salibmu, dan Kristuslah yang nampak dalam pemberitaan firman ini, dan jemaat yang datang dapat dikuatkan, dapat disembuhkan, dapat dipulihkan oleh sebab firman adalah ya dan amin. Berbicara Engkau kepada kami umat-Mu, karena kami telah siap mendengarkan. Yang baca katakan amin. Silakan dimulai. Salam. Sekali lagi salam. Haleluya buat Tuhan Yesus, Allah kita, Allah yang luar biasa. Sekarang sudah bulan Agustus, yaitu tentang Indonesia merayakan satu proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Makanya tema khotbah bulan Desember ini yaitu merdeka dalam pelayanan. Katakan merdeka dan pelayanan. Sekali lagi, merdeka dan pelayanan. Semuanya, merdeka dalam pelayanan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Artinya merdeka bebas, sehingga umat manusia kita sekalian, kita harus melayani Tuhan. Artinya kita ambil bagian dalam melayani Tuhan, memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Saudara kasihi bahwa Lucifer dan semua anak buahnya, iblis dikatakan itu, sekali mereka lagi gencar-gencarnya untuk sampai mereka berpuasa untuk merebut anak-anak Tuhan supaya jatuh ke dalam dosa. Luar biasa. Mereka berkumpul dan rapat bagaimana supaya meraih orang sudah percaya kepada Tuhan menjadi jatuh ke dalam dosa. Sebab waktunya dia tahu, waktunya bahwa dia akan dihukum oleh Tuhan. Sekuat tenaga mereka, setan, Lucifer dan semua anak buahnya berpuasa dan berdoa supaya semua anak Tuhan sudah ditebus oleh dalam Kristus dirampas kembali masuk ke dalam neraka. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kita pun harus sebagai gereja Tuhan dapat melayani, merampas orang dari kebinasaan masuk ke dalam surga. Katakan amin. Itulah tugas kita. Makanya diselamatkan untuk menyelamatkan. Saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan, maka kita menyelamatkan orang hidup dalam tertindas, kebinasaan, kesusahan, penyakit, malapetaka. Kita selamatkan dia untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Katakan, saya mau menyelamatkan orang lain. Saya mau menyelamatkan orang lain. Kita buka kitab kita. Kita sebagai misi hamba Tuhan mempunyai visi, mempunyai sesuatu pandangan sama dengan visi Kristus datang ke dunia ini. Artinya semua visi Kristus itu berpusat kepada Dia. Visi setiap gereja, visi setiap hamba Tuhan, visi setiap organisasi gereja harus sesuai dengan visi Kristus. Itu namanya visi itu. Kalau visi itu terjemahkan begini, visi itu satu pandangan masa depan. Apa menjadi goal kita, itulah visi kita. Lebih aneh, banyak orang Kristen tidak punya visi. Pemuda-pemudi tidak punya visi masa depannya. Kadang jalan-jalan, pokoknya ada garis itu. Bukan begitu, itu paling malah. Mahasiswa harus punya visi masa depan bagaimana. Maka kita lihat bagaimana visi Kristus ke dunia ini. Berpusat ke situlah kita sebagai gereja kita pun harus berpusat kepada visi Kristus. Kita buka Amsal Sulaiman pasal yang ke 29 ayat 18a.
Amsal Sulaiman pasal 29 ayat 18a. Sama-sama kita baca dan nanti kita sambung dalam ayat berikutnya, yaitu Lukas 19 ayat 10. Kita baca sama-sama. Amsal Sulaiman pasal 19 ayat 18. 1, 2, 3 ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Ulangi 2. Bila tiada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Sekali lagi. Bila tiada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kita buka dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Satu, dua, tiga ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi 3 ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya sih. Sulaiman berkata begini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Wahyu terjemahkan sebagai visi. Jadi wahyu itu suatu yang dilihatkan oleh Tuhan kepada seseorang, kepada nabi, untuk mengatur semua masyarakat jemaat itu. Itu wahyu, sampaikan kepada melalui rasul-rasul, melalui nabi, melalui pendeta, melalui pelayan Tuhan. Artinya visi itu adalah satu tujuan, goal kita. Visi Kristus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan yang hilang. Itu visi. Kalau tidak ada visi Allah datang ke dunia ini, maka liarlah semua manusia menjadi manusia yang terhukum dan hidup dalam dosa, lalu kebinasaan. Semaunya rakyat itu liar. Tidak ada aturan, tidak ada lagi etika norma, tidak ada lagi terlihat moralitas kalau tidak ada wahyu itu atau visi itu dalam setiap manusia. Makanya Kristus datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Visi itulah, visi Kristus itulah menjadi visi kita. Kalau tidak ada visi, liarlah masyarakat itu. Kalau tidak ada firman di sini, maka liarlah jemaat itu. Maka visi itu, firman Allah itulah menjadi penuntun kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup dalam Tuhan. Itulah namanya kita lihat visi itu. Jadi visi hamba Tuhan harus sesuai dengan visi Kristus. Visi gereja harus sesuai dengan visi Kristus itu untuk menyelamatkan orang. Oleh sebab itu, setiap kita manusia yang ditebus oleh Kristus harus mempunyai seia sekata dengan Tuhan untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Kita buka, ya. Kemana ini? Maka tujuan visi Tuhan menyelamatkan orang. Yesus menganggap manusia yang hilang lebih berharga. Lihat, Yesus menganggap manusia yang terhilang itu lebih berharga dari segala kemuliaan surga. Ulang lagi. Yesus menganggap bahwa manusia yang terhilang, yang sudah jatuh dalam dosa, kebinasaan, lebih berharga daripada kemuliaan di surga. Sehingga kemuliaan Tuhan di surga ditinggalkan itu. Ditinggalkan kemuliaannya. Dia tidak pernah berdosa, dia datang ke dunia ini jadi
menebus kita. Dia tidak pernah sakit meninggalkan itu di surga, datang ke dunia itu untuk menyembuhkan dengan segala penyakit dan disembuhkan. Dia datang ke dunia, ditinggalkan kemuliaannya. Dia maha kaya di dunia, di surga. Ditinggalkan itu kekayaannya surga, datang ke dunia supaya yang miskin diperkaya oleh Kristus. Katakan amin. Itulah. Nah sekarang begini, ada beberapa pertanyaan yang kita harus bahas. Yang pertama, mengapa Yesus mendapat bagian dalam daging dan darah? Artinya dari masa ini, kenapa Yesus datang kedua berupa manusia? Allah sanggup menyelamatkan manusia dengan hanya seketika kata, hayo semua manusia selamat datang. Bisa. Hai setan, taknya kau bisa. Setiap manusia saya katakan selamat, selamat kata Allah bisa. Tetapi dia tidak mau simsalabim. Dia dengan cinta kasihnya kepada dunia, dia berkorban. Dia datang ke dunia menjadi manusia, mempunyai daging dan darah. Dia ilahi di surga, dia turun ke dunia menjadi manusia, sehingga Kristus itu mempunyai dua, 100% manusia, 100% Allah. Ada beberapa kriteria tentang dalam teologi kristologi, Yesus itu adalah manusia. Pertama, Yesus dilahirkan oleh para Maria, bukan dari bulu, bukan dari bawah, tapi dilahirkan oleh Maria. Setiap manusia dilahirkan oleh seorang wanita. Tidak pernah kita lihat laki-laki yang melahirkan anak. Kenapa? Saya pernah baca satu berita di India, laki-laki kok bisa hamil itu. Kenapa nggak tahu begitu? Kata orang hamil, tapi teliti, hamilnya itu bukan hamil manusia, tapi hamilnya penyakit kanker. Bapak-bapak sekarang kita lihat banyak seperti yang hamil. Pendeta GBI katakan, kalau bukan pendeta GBI, kalau bukan yang membesar, itu bukan pendeta GBI. Seperti hamil. Bapak-bapak di gereja kita pun banyak sekali yang itu, semakin tua semakin besar. Bukan karena hamil seorang anak. Bapak Ibu atur makanan. Coba maju sini. 80 tahun usianya tetap begitu. Saya juga ambil, tapi mulai membengkak. Saya beli obat, tempel-tempel itu gini, saya lihat tempel membakar lemak. Saya beli, nggak berubah. Saya beli pulsa, nggak berubah. Saya beli sini, nggak berubah. Saya beli sini, tunggu, nggak berubah. Saya timbang, sehingga setiap hari saya timbang tetap 75 kilo. Kata dokter, saya ini kelebihan berat. Saya 69 cm. Lalu timbangannya 75 melebihi. Usahakan Pak, turun berat. Semilah madu, penurun pembakar lemak. Saya misalkan itu apa di rumahnya? Udahlah, saya madu. Sudah 3 botol, saya coba lagi
timbang tetap 75 kilo. Aneh. Terus staget tembakan lemah. Setiap malam saya pakai, kecuali istri saya sudah dianggap saya lepaskan kan, saya nanti dandan saya pergi lepaskan. Tapi saya kerja siang saya pakai kemana-mana. Tapi saya timbang juga tetap 75. Nah itu, saya juga berusaha bagaimana kita untuk menurunkan badan itu. Oke. Yesus dilahirkan secara manusia. Maria terjadi pertumpahan darah. Darahnya keluar untuk melahirkan. Tandanya manusia. Bukan jadi ular. Ada kan itu film melahirkan tapi ular. Tapi Kristus itu, Yesus itu betul-betul manusia 100%. Makanya anak-anak, pemuda-pemudi, kalau engkau mengkhianati ibumu, itu namanya orang kuat. Di dalam doa ibuku, namaku disebut. Sekarang saya tanya ibu, jawab sendiri. Pernah engkau berdoa untuk anak-anakmu? Sebut namanya persatu-persatu. Sebutkan doa. Kalau anak nakal, jangan bilang anakku nakal. Anakku baik, doakan dia. Anakku malas, jangan bilang anakku malas, katakan anak saya aja. Sebut nama anak. Seorang terkenal namanya yaitu istri pada mamanya John Wesley. Anaknya itu ada 9 orang, 7 laki-laki. Setelah suaminya meninggal, lalu anaknya ini semua sekolah sampai perguruan tinggi. Dari 7 orang laki-laki, 4 orang dokter, 3 orang pendeta. Lalu perempuan kawin sama yang usahawan. Ditanya begini, Bu suami, kenapa engkau berhasil memimpin anakmu kok berhasil semua? Anak orang lain berandalan, gerombol, semuanya. Tapi kenapa kamu berhasil? Jawab lagi. Setiap hari 3 kali saya memandikan anak saya. Saya mandikan anak saya pagi. Saya mandikan anak saya siang jam 12. Saya mandikan anak saya sore malam jam 8. Sudah dewasa, sudah sekolah mahasiswa. Kok pikir kok bagaimana memandikannya? Apakah punya? Jauh kan begitu. Tahu nggak? Setiap saat teduh, saya menyebutkan nama anak saya ini semua saya serahkan sama Tuhan, dan saya menangis dengan air mata. Saya mandikan mereka. Satu persatu disebutkan namanya sampai meneteskan air mata. Jam 12 siang, dia kasih waktunya hampir 1 jam berdoa untuk anaknya ini supaya anaknya berhasil, sehingga harus dia meneteskan air mata jam 12 siang sampai jam 1 dimandikan anaknya dalam 2 dengan air mata. Jam 8 sore malam sebelum tidur, dia pegang anaknya satu-satu. Diberkati anaknya itu, bila anak yang baik, anak berhasil. Setiap malam berhasil anaknya. 4 dokter,
dibawa dari pendeta. Alangkah baiknya kita contoh seperti itu. Perenungan sebentar. Sejauh mana Bapak dan Ibu menyebutkan nama anakmu dalam doa? Kalau selama ini tidak benar dalam khotbah saya ini sudah sini, lakukanlah. Lihat anak masa depanmu, Tuhan jamin waktu masamu anakmu cerah hidupnya. Tapi kalau kau tidak pernah berdoa untuk anakmu, nanti jangan salahkan kalau anaknya terbangkan. Jangan salahkan anakmu nanti suka melawan kau. Sekarang kita taat kepada Tuhan, kita doakan. Berdoa untuk anak kita, untuk suamimu. Kemudian kita lihat Kristus itu sebagai manusia. Dia pernah lapar. Manusia lapar. Kita ini lapar. Itu kemanusiaan. Dia pernah haus. Itu manusia. Kasih minum. Dia pernah capek. Istirahat dia. Itu kemanusiaan. Darahnya menetes, itu tandanya manusia. Darahnya menetes ke salib, itu manusia. Makanya Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Kenapa dia Allah? Pertama, dia yang sanggup mengampuni segala dosa, hanya Tuhan. Yang kedua, dia tidak dibatasi waktu, bisa tembus kemana-mana. Dia dapat kita lihat menyembuhkan orang sakit, alam pun tunduk kepada dia. Waktu mulut dilanda angin topan, katakan, hai angin topan, dia. Angin dia. Siapakah gerangan ini kok antum sama dia? Dia Allah. Banyak lagi hal-hal kealahan Allah itu Allah manusia 100% dan Allah 100%. Itu maka didatang sebagai daging dan darah sebagai manusia. Supaya manusia itu kita lihat ditebus dengan darah yang mahal itu untuk masuk ke dalam surga. Diselamatkanlah kita manusia berdosa. Itulah kita lihat mengapa dia menjadi daging dan darah dalam dunia ini. Lalu soal itu penjelmaan adalah untuk maksud kematian Kristus itu bukanlah hanya suatu peristiwa kehidupan kemanusiaannya, tapi itu adalah maksud yang utama. Ia menjadi manusia supaya ia boleh mati sebagai manusia untuk menembus manusia yang berdosa itu darah dan daging. Jelas ya? Kenapa Yesus itu berbentuk daging dan darah? Supaya Yesus itu merasakan kemanusiaan manusia. Yang kedua, pertanyaan. Apakah yang dihasilkan kematian itu? Apakah yang dihasilkan kematian itu? Kita baca dulu Matius pasal yang ke-28. Tolong saudara kita, siapa ini? Yang suaranya kenapa? Terserah. 3 orang pilih. Siapa yang baca? Matius pasal 28. Matius 20 ayat yang ke-28. Haleluya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawa.
nyawanya itu tebusan sudah ada dengan saya. Kita ditebus dari segala dosa kita, kejahatan kita, kemunafikan kita, kejudian kita, segala macam dosa yang kita lakukan. Kita ditebus oleh darah Kristus. Maka dia datang untuk melayani kita dengan kematiannya. Perhatikan, dia melayani kita bukan sekedar makan, hidup atau makan minum, tapi justru nyawanya itu, nyawa hidupnya itu tebusan dosa kita. Serahkan nyawanya supaya kita menjadi manusia yang diselamatkan itu. Visi gereja pun begitu. Makanya kita menyelamatkan orang itu, bahkan berkorban kita, materi kita, waktu, perasaan kita demi menyelamatkan orang lain. Itulah visi kita. Visi gereja kita begitu. Bukan untuk dilayani kita, tapi kita melayani orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lihat, ada yang berdua, ada yang sakit, kunjungi, doakan, itu melayani. Lihat, seorang ibu sedang merenung karena suaminya memukuli dia sampai babak belur. Layani dia. Apa terjadi dalam hidup? Untuk di sini bapak-bapak, saya lihat bibir oleh kelapanya bapak-bapaknya sangat lemah lembut. Apa? Lemah. Tidak ada berita saya dengarkan suami memukul istrinya. Tapi kita lihat kenyataannya banyak perceraian terjadi antara suami dan istri. Hampir 70% suami istri cerai. Pertama, karena ekonomi. Kedua, karena perselingkuhan. Ketiga, karena yang lain. Campur tangan orang tua terhadap anaknya. Ada pendengarkan hal seperti itu dalam kamu dan dekati, layani dia. Apa berapa? Mintakan firman, layani dengan baik. Selamatkan dia dari malapetaka itu. Tarik mereka. Mari gereja kita. Itu namanya melayani. Seorang mahasiswa, engkau melihat seorang sudah sokal, apa dia? Kalau kenal kuat, apa nak sokannya? Sakai. Sakau. Berarti udah pernah sakau ya. Waktu saya ngajar di Taman Negara, saya ngajar lantai 16. Saya naik ke lantai 17. Berapa orang mahasiswa tangga sudah gini dia. Orang kuliah di atas mereka sama. Saya datang, siapa yang datang? Ya kenal lagi, padahal nggak sudah saya. Apa? Saya panggil selamatkan. Saya konseling selama setengah tahun. Puji Tuhan, dia lepas dari narkoba. Cuma karena jauh gereja yang sini. Masuk gereja, pelayanan. Selamatkan yang kena seperti itu. Jika temanmu seorang mahasiswa, kau lihat seperti justru dekati dia, jangan caci maki, jangan dijauhi, tapi engkau berharga. Barangkali orang tua sudah mengucilkan dia karena dia masuk narkoba. Sebagai teman masih katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Layani. Kristus datang ke dunia menyelamatkan orang yang berdosa, yang frustasi, yang broken hope, segala macam. Dia datang untuk menyelamatkan dia dengan keselamatan nyawanya.
tebus untuk kita sekalian. Apa yang ajaib Tuhan itu? Fisik kita seperti itulah. Jadi pun kelapan harus sesuai dengan fisik Kristus menyelamatkan orang lain. Katakan amin. Itu. Nah oleh sebab itu sebagai orang yang Tuhan, kita sebagai Tuhan. Jadi keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita dengan tebusan nyawa. Artinya berkorban. Sebagai gereja pun berkorban untuk orang lain. Bahkan mungkin uang berkorbankan. Waktu memperbankan demi menyelamatkan orang lain dan memulih dalam doa. Suami memperbankan bagaimana untuk menyelamatkan orang suami dan anak itu. Berkorban pada saya. Dan sekalian di sini kematian Yesus berupa beberapa kali secara langsung disebutkan dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama berisi banyak referensi nubuat untuk itu. Ini adalah jalan yang terus ia tempuh untuk membinasakan iblis itu. Kematian Kristus di kayu salib membunuh kuasa setan, diinjak dengan kematian Kristus. Kebangkitannya dia menang atas segala kuasa setan. Amin. Kebangkitan Kristus itu menang atas kuasa setan. Setan gemetar. Waktu dia dikubur hari Jumat sampai hari Minggu itu, setan mulai bertepuk tangan. Sudah kalah. Tapi setelah pagi bagaimana bangkitlah dia. Setan gemetar menenangkan kebangkitan Kristus itu. Itulah warisan kematiannya buat kita sekalian. Banggalah kita menjadi orang Kristen. Kau ditebus dengan darahnya yang mahal itu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Menurut kita lihat itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Harus menderita dan dia mati. Kristus dalam perjanjian lama dinubuatkan. Tolong baca dulu Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Sama bacanya. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5. Itu nubuatan supaya benar-benar Allah mempunyai planning rencana menyelamatkan manusia itu, dan supaya juga visi kita di gereja kita. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Tetapi 2, 3 ya. Tunggu dulu. Yang belum baca sampai ketemu. Kenapa saya tidak baca? Tapi semua kita tetap sesungguhnya. 1, 2, 3 ya. Saya kira tidak ada salahnya kita berdiri dulu untuk baca ini. Yang tidak punya kitab nanti hubungi pendeta, saya kasih kitab. Ya, Pak Pendeta saya nggak ada kitab saya. Tahu saya beli, saya kasih. Semua berdiri. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3 ya, tetapi gaya. Haleluya, katakan haleluya. Katakan haleluya.
orang lain yang sakit. Haleluya. Penyakitmu lah yang ditanggung oleh Kristus kayu salib. Kita berdoa untuk anaknya Bu Nana di rumah sakit Islam Demam Berdarah. Saya doakan tadi malam WA. Biarlah dengan penyakit ini Tuhan, darah Kristus menyembuhkannya. Darah Kristus lebih kuat daripada demam berdarah. Kata dia, amin Pak. Penyakitmu ditanggung oleh Kristus. Pemberontakan kita yang ditanggung oleh Kristus. Oleh birunya kita sembuh. Katakan amin. Itulah kita lihat dibuatkan oleh nabi-nabi. Yesus harus menderita dan harus menjadi berkat buat kita. Kita baca dulu satu lagi. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Satu, dua, tiga ya. Haleluya. Jadi Kristus itu adalah Dia telah mati karena dosa-dosa kita. Dia telah mati untuk orang-orang yang tidak benar. Dia telah mati untuk orang-orang yang jahat, penyamun, segala macam. Dia mati untuk itu, supaya kita bertobat, kita diselamatkan oleh Tuhan oleh karena penebusnya. Saudara kasih hidup ini, jangan kita menjadi Kristen eksklusif. Contohnya gini, kita lihat, kita lihat dulu misalnya WTS, wanita transsusila, tetangga kita. Kita cium, kerjaan WTS. Atau dia, itu penjudi. Kita benci sama dia. Oh itu, keluarga itu suka tukang berantem, benci kita. Di tetangga. Oh itu siang itu, kita lihat, aduh, pokoknya rumah tangganya berantakan. Cobalah kamu saudara, itu eksklusif. Justru orang seperti itu kita dekati, selamatkan dia. Dari kejahatannya, selamatkan dia. Dari suka mabuk-mabukan, selamatkan dia. Suka menjudi, selamatkan dia. Jangan kita benci. Allah cinta kepada orang yang berdosa, tapi benci kepada dosa. Dosanya itu lebih menjadi Allah mencintai setiap orang manusia yang berdosa. Cintai teman-temanmu hidup dalam dosa. Cintai teman-temanmu hidup dalam neraka. Cintai keluarga lain yang hidup dalam belakang dosa. Cintai dia, dekati kedekatan dia. Itulah namanya menyelamatkan orang lain. Hari-hari ini sudah tahu, Tuhan sedang gerakkan melalui pelayanan. Ada pendeta-pendeta di kolong jembatan pelayanan. Ada pelayanan di penjara-penjara. Ada pelayanan di tempat-tempat maksiat. Datanglah ke gereja 5 orang. 5 orang dengan ketiaknya kelihatan.
Pakai itu lagi, ecek-ecek. Datang apa namanya itu? Datang waria ke gereja. Datang ke gereja waria, wanita pria. Sudah tahu. Tuhan gerakkan hati mereka datang ke gereja melalui pelayanan loh. Jangan berdoa, saudara, Tuhan suruhlah orang berdosa datang ke gereja kami. Jangan, coba. Doakanlah Tuhan. Pakailah semua pelayan Tuhan menjadi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jangan kita suruh Allah membawa jiwa ke tempat kita, bukan. Ruhnya pergi, layani. Pergi kita kepada yang lain. Sudah tahu 5 orang waria ini pertama kali dengarkan firman Tuhan, sudah tahu mereka tersungguh berjerit-jerit, nangis, betul-betul nangis. Lalu minggu berikutnya, tadi dia pakai baju wanita, datang pangkas kamu pakai baju laki-laki, datang ke gereja. Diberkati Tuhan dalam pelayanan itu di gereja itu. Diberkati Tuhan. Pada berikutnya 10 orang datang waria ke gereja itu. Tuhan sedang begitu luar biasa melalui pelayanan-pelayanan mereka. Bukan menjadi Kristen yang inklusif lebih hebat, saya lebih suci dari dia. Bukan, dekati orang yang berdosa, yang waria-waria ya, dekati. Whatever boleh kita dekati, jangan tergoda. Hai bapak-bapak, jangan tergoda. Dekati dia, berikan firman, selamatkan. Sebab dia datang untuk orang jahat, penyamuk, perampok, penjudi, pemabuk. Katakan, aku datang bukan untuk orang benar, tapi sudah datang untuk orang berdosa. Gereja ini bukan bengkel. Di gereja lah dibentuk yang sudah binasa dulu, kita dibentuk di sini bertobat. Gereja merupakan bengkel yang tidak baik menjadi baik. Katakan amin. Jangan kita menghakimi yang lain. Haleluya. Dia tahu kita ini mendekati orang lain, jangan kita menganggap lebih suci. Tetapi kita datang ke dunia untuk orang berdosa, penyam segala macam. Haleluya. Yang terakhir, apa yang dilakukan kematian Kristus untuk manusia? Ulangi, apa yang dilakukan kematian Kristus untuk manusia? Kita buka Kolose 1, 19 sampai 20. Ini urut dulu bacanya. Dia ketemu Kolose pasal 1, 19 sampai 20. Atau kalian yang di sinilah, sama-sama kalian. Nanti semua lagi ikuti. Jangan hanya mereka dapat firman sebab itu. Ya, yang 4 orang, 5 orang. Kolose pasal 1, 19 sampai 20. 1, 2, 3 ya. Sama-sama, 1, 2, 3 ya. Karena seluruh guna
Artinya Kristus datang ke dunia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Allah dengan manusia bertolak belakang karena manusia jatuh dalam dosa, berjauhan. Tapi Kristus datang untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah. Peace with God, berdamai dengan Allah. Visi Kristus adalah mendamaikan manusia dalam dosa dengan Allah yang penuh kesucian itu. Visi kita adalah kita menjadi juru damai di mana kita berada. Katakan amin. Jangan menjadi rusuh, jangan menjadi kesatuan, tapi kita sebagai hadir di tengah masyarakat sebagai juru damai. Maka moto Angkatan Darat, damai itu indah. Itu dari kita. Damai itu indah. Kita pun jemaat gereja Tuhan harus kita damai satu dengan yang lain. Katakan amin. Suami istri harus damai. Gereja sama gereja harus damai. Gereja dengan pemerintah harus damai. Anak dengan orang tua harus damai. Orang tua dengan anak harus damai. Suami dan istri harus damai. Karena damai itu indah. Hari ini dengan perjamuan kudus yang kita lakukan, darahnya itulah mendamaikan kita dengan Kristus. Penyakit kita telah disembuhkan oleh Tuhan, dan pertanyaan kita dipikul dalam salibnya itu. Walaupun kisah dulu berapa lama gereja, supaya kita memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada orang tua, tapi dengan salib Kristus dengan darahnya Dia memperdamaikan kita. Matikanlah segala hal-hal yang tidak berkenan dengan sia-sia hidupmu selamanya. Engkau jauh dari Tuhan, tapi hari ini dengan kita merayakan kematian Kristus dengan perjamuan kudus, rasakan aura perjamuan kudus ini. Engkau bebaskan dari segala penyakitmu, kejahatanmu, kenakalanmu. Kalau kita dekat, Kristus datang. Terima kasih Tuhan. Kita mau berdiri. Kasih Allah sungguh terhadap.
bukan. Dia datang ke dunia ini sebagai Kristus untuk menyelamatkan kejahatan kita, pemberontakan kita, penyakit kita ditanggung. Siapa merasakan itu? Engkau punya iman. Letakkan di kaki salib Tuhan penyakit kita, dan Dia akan menolak kita sendiri. Naikkan yang dengan suara, katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Berikan serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Mari sama-sama kita dalam bersyukurlah. Karena kasih sayangmu. Ku sembah, selama hidup ku sembah. Bapa, sebelum tangan atas perjamuan roti dan anggur ini, hamba berdoa kiranya menjadi simbol dan lambang di mana kami dimerdekakan dari setiap dosa kami. Kami dimerdekakan dari setiap pelanggaran kami, dan menjadi peringatan akan kami, hubungan kami dengan Tuhan kembali dipulihkan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, turunlah setiap kuasa dan urapan atas roti dan anggur ini, sehingga kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kebangkitan rohani terjadi, bahkan gereja Tuhan akan banyak memenangkan jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saya berdoa untuk orang yang menjalankan petugas yang menjalankan, Tuhan berkati para pelayan-pelayan ini. Di dalam nama Yesus kami terima roti dan anggur ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Sambil roti dan anggur dijalankan, kita naikkan satu berdiri di hadapan Tuhan. Bagi saya kasih terima roti dan anggur ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat
Puncak perayaan kekristenan bukanlah kelahiran Kristus. Puncak kekristenan adalah bagaimana dia tertombak di kayu salib demi menyelamatkan kita semua semuanya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan belas ketika Tuhan datang kedua kali menjemput kita orang yang percaya kepadanya, kita berada dalam keselamatan yang kekal itu. Dengarkan firman Allah, Bapak Ibu saya kasih, angkat roti di atas tangan kami saudara dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Angkat anggur di tangan kanan saudara. Alkitab mencatat ketika ia tertombak di kayu salib, karena darah sudah terlalu habis dan akhirnya air yang keluar dari tubuhnya, dan darah itulah yang membasuh setiap dosa-dosa kita. Ketika mahkota duri ditancapkan di kepalanya, melambangkan bagaimana penderitaan di atas segala-galanya dia tanggungkan di atas kepalanya. Itu sebabnya Bapak Ibu kasih, biarlah kita kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu terus menjadi landasan untuk aku semakin mengasihi Tuhan. Mari saudara kasih, aku kembali kepada Tuhan dan berkata, jika hari-hari ini kau mengalami namanya kemunduran rohani, dan rohani saudara sudah suam-suam kuku, lewat darah Kristus ini, darah yang menyembuhkan, darah yang sanggup memulihkan saudara, dan sanggup membakar setiap jiwa saudara untuk semakin mengasihi Tuhan. Sebab itu dengarkan firman Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan bagi Kau Allah kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama saudara. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Kami kembali segala hormat bersyukur atas penyertaan Allah.
dan melangkah dengan iman kami bahwa di dalam Yesus tetap ada keselamatan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Allah.